Halo semuanya, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan, sehingga kita kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen kelas 3. Nah, untuk itu anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita saat ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Untuk itu, anak-anak semuanya duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga pada saat ini kami kembali lagi mau belajar pelajaran agama Kristen. Tuhan tolong kami semua agar kami dapat mengerti pelajaran yang akan kami pelajari bersama-sama, dan berkati juga guru yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pelajaran agama Kristen di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya yaitu bab 11 kita sudah belajar tentang bersyukur dalam perbedaan. Melalui pelajaran ini kita sudah mempelajari bahwa Allah hadir dalam setiap perbedaan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Nah, pada pertemuan saat ini kita akan mempelajari pelajaran bab 12 yang berjudul Aku Mau Menolong Walaupun Berbeda. Nah, ini dapat kita baca di dalam Alkitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 dan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menolong orang lain walaupun berbeda dengan kita. Nah, untuk itu Ibu ingin mengajak kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ibu harap nanti anak-anak dapat membacanya sendiri di rumah ya. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan ini kita akan membaca tentang sebuah cerita perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Anak-anak, cerita firman Tuhan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Nah, ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Adapun Tuhan Yesus tidak memberi jawaban langsung. Namun ia justru menceritakan kisah orang Samaria yang murah hati, dengan harapan pada akhirnya nanti si ahli Taurat yang akan menyimpulkan sendiri jawaban dari pertanyaannya tersebut. Nah, baiklah anak-anak, Ibu ingin menceritakan tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Pada suatu waktu, ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan perampok. Nah, selain dirampok, ia pun dipukul hampir mati. Setelah dipukul, perampok-perampok tersebut meninggalkannya. Tidak berapa lama kemudian, lewatlah seorang imam. Nah, anak-anak, imam ini pekerjaannya adalah memberitakan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan
berbicara kepada Tuhan. Nah, imam ini melihat orang yang dipukul tersebut tetapi tidak menolongnya dan ia pun lewat. Tidak lama kemudian lewatlah seorang Lewi. Nah, anak-anak, orang Lewi ini tugasnya adalah membantu imam. Biasanya kalau imam mau melakukan upacara beribadah kepada Tuhan, maka orang-orang Lewi harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Nah, orang Lewi ini pun melihat orang yang dipukul tersebut dan ia pun tidak menolongnya, dan ia pun melewati orang yang telah dipukul oleh perampok. Setelah itu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan untuk berdagang. Nah, anak-anak, orang Samaria ini adalah orang yang tidak mengenal Allah dan tidak menyembah kepada Allah. Tetapi ketika ia melihat orang yang dipukul oleh perampok tersebut, maka tergeraklah hatinya dan dia sangat kasihan dengan orang yang habis dirampok dan dipukul oleh perampok tersebut. Orang Samaria itu menghampiri orang yang sedang terluka. Ia mengobati luka-lukanya dan ia membalut luka-lukanya tersebut. Setelah itu, ia membawanya ke sebuah penginapan dan merawatnya di sana. Sekalipun orang Samaria tidak mengenalnya, tetapi ia melakukan yang terbaik. Nah, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Ia berharap pemilik penginapan ini dapat merawat orang ini sampai sembuh. Bahkan orang Samaria ini berkata, jika pemilik penginapan ini membelanjakan lebih, ia akan menggantinya. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati, ia bertanya kepada ahli Taurat yang telah mencobai Tuhan Yesus. Kata Yesus, siapakah menurutmu dari antara ketiga orang yang tadi merupakan sesama manusia? Maka ahli Taurat tersebut menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Nah, anak-anak, melalui cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa yang disebut sesama manusia belum tentu orang yang dekat dengan kita atau yang kita kenal. Melalui cerita ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa sesama manusia bisa saja orang yang sangat berbeda dengan kita. Nah, anak-anak, pada masa itu orang Yahudi tidak bersahabat dengan orang Samaria. Biasanya orang Yahudi tidak menyukai orang Samaria karena mereka menganggap orang Samaria sering berbuat dosa. Namun pada cerita ini, ketika orang Yahudi terluka parah karena disergap perampok, dipukul oleh perampok, justru orang Samaria lah yang menolongnya. Sedangkan imam dan orang Lewi yang terlebih dahulu melihat orang yang terluka itu tidak mau menolong. Mereka berjalan terus padahal mereka sama-sama orang Yahudi. Nah, anak-anak, melalui pelajaran hari ini kita belajar
dari orang Samaria yang murah hati, yang mau menolong orang yang berbeda dari dirinya dengan tulus hati. Allah ingin kita mengasihi, menolong semua orang tanpa membedakan agama, suku, bangsa, budaya, bahasa, dan sebagainya. Di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 bagian B mengatakan, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Nah, melalui ayat ini kita mengerti bahwa Allah mengasihi semua orang dari bangsa manapun, asalkan mereka melakukan apa yang benar. Jadi anak-anak, Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat meneladani sikap Allah ini dengan cara mengasihi semua orang yang berbeda dengan dirimu. Amin. Nah, anak-anak, ini adalah pelajaran agama Kristen kita pada hari ini. Ibu berharap anak-anakku semua dapat mengerti dan memahaminya dan dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kita dalam pembelajaran. Untuk itu, semuanya ambil sikap, duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran pada hari ini. Kami juga berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami kemampuan untuk menolong sesama. Ajarilah kami untuk menolong tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, atau budaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pembelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.